Sebelumnya pada 24 Agustus lalu, 4 pria dan 1 wanita meninggal dunia usai menenggak minuman keras oplosan di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kelimanya sempat dirawat intensif sehari, namun nyawanya tidak tertolong. Dua pemuda yang meregang nyawa akibat minuman keras oplosan dimakamkan di tempat pemakaman umum Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, 25 Agustus lalu. Keduanya yang masih berusia 20 tahun ini sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, 2 pemuda lainnya dan wanita yang juga meninggal karena menenggak miras oplosan ini dimakamkan di kawasan Curug, Tangerang. Pesta miras oplosan berujung maut ini sendiri terjadi 24 Agustus lalu di kawasan Ciakar, Panongan, Kabupaten Tangerang. Usai menenggak miras yang dicampur soda, lem, dan tembakau sintetis ini, korban kembali ke rumahnya masing-masing mengeluh sakit di bagian dada hingga dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah sehari dirawat secara intensif, kelima korban yang dilarikan ke rumah sakit berbeda menghembuskan nafas terakhir. Saya mengharapkan kepada pihak hukum ataupun ke pemerintahan, kepolisian proaktif untuk merazia yang namanya miras. Meski sudah sering memakan korban minuman keras yang dicampur dengan beragam bahan berbahaya dengan takaran yang berlebih, masih saja menjadi pilihan sejumlah orang. Pengetahuan yang kurang tentang bahaya miras dan bahan kimia yang dicampurkan serta minimnya pengawasan aparat membuat miras oplosan saat ini mudah ditemui di mana saja. Terkait miras oplosan pencambut 5 nyawa di Tangerang, Banten, kita akan berbincang langsung dengan Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Ajun Komisaris Polisi Ivan Aditira. Selamat sore, Pak Ivan. Selamat sore, Mas. Pak, sudah adakah tersangka baru terkait dengan kasus yang mencabut 5 nyawa ini, Pak? Ya, sampai saat ini hasil penyidikan kami dari Satreskrim Polresta Tangerang baru menetapkan 1 tersangka, Mas, yaitu atas nama SS. Nah, untuk miras oplosan ini sendiri sebenarnya apakah penjual ini hanya menjual miras kemudian dioplos oleh pembelinya atau memang dari awal penjual ini sudah menjual oplosan, sudah dicampur dengan beragam bahan? Ya, jadi berdasarkan keterangan beberapa saksi dan tersangka sendiri mengakui bahwa tersangka hanya menjual miras tradisional ciu tanpa ada campuran, dan itu diantarkan ke Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Sampai di situ miras tersebut dicampur dengan berbagai macam zat lainnya. Seperti itu, Mas. Apakah polisi sempat mendapatkan keterangan dari korban bahwa dari mana saja mereka mendapatkan bahan-bahan ini? Dan tadi ada tembakau sintetis juga, itu dari mana didapatkan, Pak Ivan? Ya, kami masih menggali untuk korban yang masih dirawat dalam keadaan kritis, 2 orang. Namun kita belum mendapatkan keterangan yang maksimal karena memang kedua korban ini belum dapat dimintai keterangan secara jelas. Kita hanya fokus kepada beberapa saksi-saksi dari mana asal miras tersebut, di mana terjadinya, siapa-siapa saja yang hadir dalam pesta miras tersebut. Baru sampai situ, Mas. Nah, untuk miras ini sebenarnya kan penjualannya masih dilarang, namun penjual ini bisa menjual miras. Dari mana didapatkan stoknya ini, Pak? Apakah dia masuk dalam satu jaringan tertentu penjual miras? Berdasarkan keterangan tersangka, miras ini didapat dari Jawa Tengah. Dia dikirim berdasarkan permintaan, seminggu dikirim bisa 10 jerigen sampai 20 jerigen. Kalau habis dia nanti akan minta lagi dari Provinsi Jawa Tengah tersebut. Sejauh ini miras yang dijual apakah hanya jenis ciu atau ada jenis yang lain, Pak Ivan? Ya, kita sudah ke tempat penjualan tersangka. Memang kita temukan hanya jenis ciu, Mas. Nah, dari penangkapan dan juga dari pemeriksaan tersangka ini, apakah memang hanya
korban-korban yang saat ini sudah meninggal dan kritis saja yang membeli atau pernah ada beberapa kali ada pembelian dari warga? Sebelumnya memang sudah ada pembelian beberapa kali dari warga, baik itu warga Curug maupun warga Kabupaten Tangerang. Namun untuk perkara ini memang yang bersangkutan dipesan melalui teman yang dia kenal juga, teman yang dia kenali dan ditelepon, kemudian si tersangka dari Curug menghantarkan sendiri minuman tersebut dalam bentuk jerigen 5 liter, kurang lebih isinya 2,5 liter, diantarkan ke Panongan tersebut. Dan tersangka juga ikut minum di TKP. Baik, terima kasih AKP Ivan Aditira, Kasat Reskrim Polresta Tangerang telah bergabung bersama kami di Special Report. Kita harapkan semoga ini tidak terjadi lagi khususnya di daerah Tangerang, Banten. Terima kasih, Pak.